Sedulur papat itu ada tiga hal tadi ya. Satu, material. Material itu tanah, air, api, dan udara. Dan tubuh kita memang berasal dari itu. Tubuh kita ini berasal dari tanah, air, api, dan udara. Pancere cahyo. Termasuk api itu tadi. Bukan. Cahya. Cahyo. Cahyo pancer. Itu akan, dan kita merupakan percikan cahaya Tuhan. Ini pancer. Ya. Ini yang material. Ya. Terus kalau yang imaterial itu adalah kakang kawah, adiarari, getilan, tali, puser. Yang imaterial. Yang non material adalah Soekardo, nafsu tadi. Jadi mulai dari Lodro, Angkoro, Soekardo, Nimpuno. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, kemarin itu ada salah satu pemirsa kita, namanya Pak Bowo. Alamatnya di Komplek Sekretariat Negara di Jakarta Utara. Ini tanya bagaimana caranya mengaktifkan energi atau kekuatan sedulur papat limo pancer. Pertanyaan ini akan kita bahas, mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kita semua. Tapi sebelum kita bahas itu, seperti biasa kita akan buka dengan tembang mocopat. Nah, ini Mas Ropi'i mau nyoba nembang. Monggo silakan Mas Ropi'i. Rahayu. Rahayu. Gusti ingsun maha welas asih iku, jawani titahnya kang lampah laku pinuji, kanugrahan melas asih kawula. Rahayu. Rahayu. Nah, ini pemula ini jadi ya. Urung bentuk mocopat nggak popo. Yang penting kendel kayak Mas awalnya Mas Anton. Monggo Bu Nani sekarang. Rahayu.
hamba guna koro Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Tumati. Terima kasih Bu Nani tembangnya. Nah, para pemirsa, tembangnya Bu Nani esensinya bagaimana kita berkomunikasi kepada Yang Manon atau kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Hyang Tunggal. Nah, para pemirsa, kita akan bahas dari pertanyaannya Pak Bowo. Bagaimana cara kita mengaktifkan energi sedulur papat limo pancer. Nah, di dalam ajaran Jawa atau ajaran Nusantara, ini saya lihat ajaran Jawa karena ketika saya mencoba mempelajari ajaran lain ya, saya tidak menemukan tentang ajaran sedulur papat limo pancer ini. Nah, di dalam ajaran Jawa dikenal dengan sedulur papat limo pancer. Nah, sedulur papat limo pancer atau saudara 5 pancer, 5 inti. Ya. Ini ada 3. Ada 3 kategori atau ada 3 bentuk, 3 warna. Yang pertama sedulur papat limo pancer yang berupa material. Apa saja itu? Sedulur papat limo pancer yang berbentuk material. Yang pertama adalah anasir tanah atau karbon. Yang kedua anasir air atau hidrogen. Yang ketiga adalah anasir api atau nitrogen. Yang keempat anasir angin atau oksigen. Pancernya itu adalah diri kita, Sang Sukmo Sejati. Ada jagat cilik atau mikrokosmos tubuh kita yang terdiri dari 4 anasir tadi. Tanah, air, api, dan udara. Sementara jagat gede, alam semesta, juga terdapat 4 anasir tadi. Anasir tanah, air, api, dan udara. Sedulur papat yang berbentuk material ini adalah merupakan bagian atau merupakan apa istilahnya 4 saudara tadi. Ya, yang menyatu dalam diri kita. Tubuh kita itu terdiri dari 4 anasir tadi. Tanah, air, api, dan udara. Karbon, hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Nah, ketika membentuk 4 anasir dari material tadi, ini juga akan menjadi atau membentuk sedulur papat non material. Yaitu apa? Lodro, Angkoro, Soekardo, Nimpuno. Nah, sedulur papat yang dinamakan Lodro, Angkoro, Soekardo, dan Nimpuno, pancernya ya diri kita, Sang Sukmo Sejati. Ini oleh Ronggo Warsito dialih bahasakan dengan bahasa Arab menjadi Alwamah, amarah, supiyah, mutmainah. Nah, selama ini banyak orang yang mempelajari itu kurang pas. Mereka seringkali mengatakan kalau nafsu alwamah dan amarah itu nafsu jelek. Supiyah dan mutmainah itu nafsu baik katanya. Nah, karena pemahaman yang keliru inilah seringkali orang mencoba berlomba-lomba untuk menjadi dekat dengan Tuhan, belajar agama, ya,
supaya merasa dirinya dekat dengan Tuhan, merasa dirinya paling suci. Padahal yang namanya 4 nafsu ini ya baik ya buruk. Dan kesempurnaan manusia ketika 4 nafsu ini bekerja dengan baik. Nafsu Ludro oleh Ronggo Warsito menjadi alwamah. Bagaimana nafsu pada diri kita untuk selalu ingin makan yang banyak, makan yang enak. Ya. Apakah ini nafsu ini jelek? Tidak. Tanpa nafsu Ludro atau alwamah, tentu manusia tidak akan mampu berkembang. Tidak bisa menjadi besar. Wong kita dulunya bayi. Nafsu Ludro atau alwamah ini menjadikan kita menjadi berkembang. Dari kecil menjadi besar. Ya. Kasantosaning rogo. Loh, kalau kita nafsu ini tidak berjalan dengan baik, otomatis manusia akan mati. Karena dia tidak doyan makan, lama-lama mati. Dia tidak akan berkembang. Tetapi kalau nafsu Ludro atau alwamah ya, kalau versinya yang Ronggo Warsito, ini kalau dibiarkan tanpa kendali, ini juga jelek. Kenapa? Orang akan selalu makan dan makan. Yang bukan miliknya dimakan, ya. Bahkan saat ini yang dimakan manusia itu nggak cuma nasi sama lauk dan sayur. Saat ini yang dimakan manusia itu bisa aspal, bisa semen. Ini dimakan karena tidak terkendali nafsu Ludronya atau nafsu alwamah. Dan juga kalau dari sisi jagat cilik, nafsu Ludro atau alwamah ini kalau dibiarkan tidak terkendali, orang akan menjadi obesitas. Kegemukan yang kelewat batas obesitas. Selain itu, dengan nafsu Ludro atau alwamah ini, kalau tanpa kendali akan menjadikan apa? Banyak penyakit. Tadi penyakit obesitas, penyakit hipertensi, asam urat, ya, kolesterol dan sebagainya. Terus yang kedua adalah nafsu angkoro. Angkoro ini kalau oleh Ronggo Warsito dengan istilah amarah. Apakah nafsu amarah atau angkoro ini jelek? Ya tidak. Karena nafsu amarah atau angkoro ini menjadikan orang juga bisa menjadi maju. Karena yang menjadikan orang punya greget, ya, ini kan amarah. Greget yang bagaimana? Greget umpamanya dia ingin makan enak. Ya. Ini greget. Kasantosaning rogo, ya, dia bisa kuat, bisa berjalan, bisa berlari. Ya. Ini nafsu angkoro atau amarah. Coba kita bayangkan kalau orang tuh nggak punya nafsu angkoro, nggak punya nafsu amarah, ya kurang bagus. Dia akhirnya kan cuman ngelukru, ya, nggak punya greget. Nggak ada daya saing, kata Mas Haryanto. Nggak punya greget, nggak ingin kemajuan. Tetapi kalau nafsu angkoro atau amarah ini tidak dikendalikan, ya jadi negatif. Ya. Selalu marah-marah, emosional, golek menangi dewi, dirinya harus menang, dirinya harus merasa benar sendiri, yang lainnya salah. Ya. Pokoknya dia harus menang, ya. Juga negatif.
Terus yang nafsu Sukardo, atau dalam bahasanya yang Ronggo Warsito itu supiyah. Nafsu supiyah ini adalah nafsu suka lawan jenis, suka keindahan. Ya. Ini kalau orang tidak punya nafsu suka lawan jenis juga stagnan, mati. Manusia tidak bisa berkembang. Karena kesempurnaan manusia adalah ketika dia punya nafsu lawan jenis. Kesempurnaan hidup adalah ketika ada penyatuan lingga yoni. Itu sampurno. Ketika tidak ada penyatuan lingga yoni, ya nggak sampurno. Sehingga di dalam ajaran Jawa semua harus ada penyatuan lingga yoni. Harus ada penyatuan lanang lan wadon. Dengan cara yang baik. Karena lingga yoni ini ada simbol kehidupan. Lingga yoni itu simbol penciptaan. Sehingga banyak dari berbagai petilasan leluhur kita itu kan selalu ada ini petilasan lingga yoni. Alu lumpang itu lingga yoni. Ya. Nah, kalau orang bicara atau melihat lingga yoni atau pelanangan pawadonan kok pikirannya mesum, yang salah itu kayak otaknya manusia yang mesum tadi gitu loh. Karena lingga yoni atau pelanangan dan pawadonan itu adalah simbol kehidupan, simbol penciptaan. Kita semua ada di dunia ini karena lingga yoni. Orang yang mempermainkan lingga yoni, pelanangan pawadonan, hidupnya mesti sengsara. Kan itu simbol kehidupan. Sukardo itu nafsu suka lawan jenis. Ya. Coba kita bayangkan kalau orang tuh nggak suka lawan jenis gitu, walaupun dia punya nafsu seks, ya. Akhirnya suka laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, manusia musnah. Kehidupan nggak sempurna. Sukardo atau supiyah ini nafsu suka keindahan, supaya menjadikan hidup itu indah gitu loh. Dan nafsu supiyah atau sukardo ini setiap manusia berbeda. Nah, kalau ini nafsu ini bagus, baik, tapi kalau tidak dikendalikan, ya rusak. Orang suka keindahan, akhirnya gonta-ganti keindahan, gonta-ganti pasangan, ya rusak. Mempermainkan lingga yoni rusak. Harus dikendalikan. Terus yang keempat, nafsu. Kalau Ronggo Warsito itu bilang mutmainah. Kalau aslinya bahasa Jawanya adalah nimpuno. Nafsu yang kita tuh suka dekat dengan kesucian, dekat dengan keheningan, dekat dengan Tuhan, ya. Ini nafsu. Karena nafsu nimpuno atau mutmainah itulah kita kadang-kala menyendiri. Ya, kita merenung, kontemplasi, menyendiri, ya. Kita melakukan perenungan. Terus diterjemahkan oleh orang-orang sekarang, nafsu nimpuno itu adalah apa? Suka membaca kitab suci, terus melakukan peribadatan, ya, supaya dekat dengan Tuhan. Apakah nafsu seperti ini baik? Ya bisa jadi juga jahat. Ketika seseorang tanpa mengendalikan, tidak mampu mengendalikan nafsu nimpuno atau mutmainah, terus dia akhirnya cuma menyendiri, ya, nggak mau bekerja, pokoknya dia cuma melakukan peribadatan, sembahyang, akhirnya dia lalai kewajiban dia sebagai seorang suami, lalai kewajiban dia sebagai seorang istri, lalai dia sebagai kewajiban dia sebagai orang tua, juga negatif akhirnya. Terus karena merasa dirinya paling suci dengan Tuhan,
merasa dekat dengan Tuhan, merasa dirinya paling suci, akhirnya apa? Terus dia merendahkan orang lain, merasa dirinya wakilnya Tuhan, merasa dirinya itu paling dekat dengan Tuhan, terus akhirnya orang lain dianggapnya salah. Orang yang tidak seiman dengan dia dianggapnya sesat. Dia akan menjadi arogan. Jadi 4 nafsu, 4 sedulur papat ya. Ludro atau Aluamah, Angkoro atau amarah, Sukardo atau Supiyah, Nimpuno atau Mutmainnah. Ini semuanya nafsu. Jadi pemahaman ini harus dipahami. Kalau selama ini banyak yang beredar pemahaman, oh kalau nafsu amarah sama Aluamah itu jelek, Supiyah sama Mutmainnah itu baik. Karena kita merasa supaya suci, supaya dekat dengan Tuhan itu nafsu baik. Enggak, itu juga jelek. Coba bayangkan saat ini banyak orang yang tidak mampu mengendalikan nafsu mutmainnahnya. Dia selalu berpikir ingin dekat dengan Tuhan, ingin seperti suci, seperti bersih ya. Akhirnya karena dia merasa dirinya paling suci, paling baik, paling dekat dengan Tuhan, akhirnya dia arogan. Pokoknya orang yang tidak sepemahaman dengan dia itu salah. Terus yang ketiga adalah sedulur papat ini kakang kawah diarani getilan tali puser. Nah, kakang kawah diarani getilan tali puser. Ini adalah saudara kita yang berbentuk imaterial. Jadi ada sedulur papat non material, non material dan imaterial. Kakang kawah ini energi keluar duluan, dia akan menghilang, menguap. Adi-hari atau plasenta. Ya. Kalau kakang kawah kan jelas dia akan keluar duluan, atau ketuban. Ya. Bahkan kalau ada kebocoran ketuban, ini tidak cepat dilahirkan, bayi mati. Terus plasenta atau adi-hari. Kalau zaman dulu itu adi-hari itu ada yang ditanam. Kalau bayinya laki-laki biasanya ditanam di luar rumah. Kalau bayinya perempuan ditanam di dalam rumah. Ada juga yang dulu itu nggak ditanam, tapi ditaruh di gendok, setelah itu dicancang atau digantung. Dan plasenta atau adi-hari ini biasanya selapan dino itu hilang. Kakang kawah diarani getih. Getih ini getih apa? Darah. Darah yang keluar. Ya. Biasanya kan kakang kawah dulu keluar ketuban, setelah itu bayi, setelah adi-hari, terus darah. Darah yang keluar dari rahim sang ibu. Ketika sang ibu tadi melahirkan. Sehingga yang dimaksud dengan saudara kita getih itu adalah darah dari rahim ibu ketika melahirkan kita. Karena kalau di dalam filosofi Jawa, pertama itu kan orang disebut wadon karena dia punya pawadonan. Setelah itu disebut estri karena sang wadon tadi mengeluarkan 3 hal. Air kencing, darah, terus ovum, sel telur. Kalau laki-laki itu kan lanang atau loro, karena hanya mengeluarkan kencing, air, dan sperma. Nah, ketika sang
ibu tadi mengeluarkan haid, itu kan juga darah. Ini bukan saudara kita. Ya. Yang dimaksud saudara kita adalah darah yang keluar dari rahim ibu kita ketika melahirkan kita. Terus tali pusar. Jadi pusar biasanya kan usus, ya, pusar yang waktu itu menghubungkan antara usus kita, udel kita ya, pusar dengan ibu kita. Dalam bahasa lain apa? Nabi. Berkali-kali kita sampaikan nabi itu bahasa Jawa. Nabi, naba itu bahasa Jawa, artinya apa? Pusar. Sehingga di dalam ajaran Jawa siapa nabi kita? Ya ibu yang melahirkan kita. Itu nabi kita. Dan ini energi. Dan bagaimana kita mengaktifkan energi dari sedulur papat limo pancer kita tadi? Cara mengaktifkannya. Bisakah sedulur papat limo pancer tadi kita mintai tolong ketika kita sudah mampu mengaktifkannya? Ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut, tapi supaya lebih gayeng ada kondotakon. Para pemirsa silakan kondotakon di kolom komentar. Nah, yang hadir di Sanggar Budaya Raket Prasojo silakan kita kondotakon. Mic-nya di Bu Nani, silakan duluan sebelah kanan. Rahayu. Sebetulnya saya tadi bagaimana cara mengaktifkan lagi vibrasi daripada telur papat. Nggih. Nah, ternyata adanya telur papat itu dari Linggayo. Nggih. Nah, kalau tidak ada Linggayo ini berarti tidak ada telur papat. Nggih. Dan apa tanda-tanda bahwa kita itu masih saling berhubungan erat dengan telur papat. Nggih. Setahu saya dari serangkaian tadi Nggih. sudah menyatu dengan apa? Iya. Yang saya jadi tanda tanya ini plasenta tadi. Kan tadi ada yang di kubur, Iya. ada yang dicantol. Iya. Cantolkan itu bahasanya apa? Digantung, dicantolkan di tritisan biasanya. Ya, itu kira-kira kemana itu? Apa itu kembali menguap, padahal kan ditutup. Iya. Atau kembali ke alam atau secara alam. Dan tadi saya sekilas mendengar ada jeruk bapak lima pancer itu ada material, non material, Imaterial. imaterial Yeah. yang termasuk beberapa nafsu tadi ya, Iya. yang ini ya. Nah, Yeah. terus apa hubungannya jeruk bapak lima pancer itu dengan 4 anasir alam yang tadi dikatakan bahwa udara, air, terus api, terus satunya apa tadi? Angin. Udara, api, Tanah. tanah. Nggih. Ya. Saya membayangkan kalau ada hubungannya dengan api, itu sepertinya kok jauh ya memang penjelasannya. Terima kasih Rahayu. Rahayu. Nggih. Mas Anton. Rahayu. Mengenai sedulur papat lipo pancer antara Ludro, Angkoro, Soekardo. dan Nimpuno, Ya. antara air, api, udara dan tanah, dan yang satunya lagi Dagang Kawah. air. Yang satu lagi, saya kira kalau mau mengaktifkan, bagaimana cara mengaktifkan? Saya kira secara alami keempat saudara kita itu sudah aktif dengan sendirinya. Nggih. Yang jadi masalah kan kita harus mengendalikan dan menyeimbangkan. Nggih. Saja caranya. Nggih. Yang harus kita bagaimana caranya itu aja yang Nggih. saya
yang jadi masalah itu. Nggih. Masalah itu. Itu aja loh. Nggih, terima kasih Mas Anton. Pak Ki, monggo kondo takon. Ya. Saya itu mau takon Nggih. sekarang itu Bentalu Rahayu Rahayu. apa sama namanya dulur papat sama kaki among ini among. Nggih. Itu aja. Nggih. Ya, Nggih. terima kasih. Terima kasih Pak Giono. Nah, nanti gantian. Nggih. Sedulur papat itu ada 3 hal tadi ya. 1, material. Material itu tanah, air, api, dan udara. Dan tubuh kita memang berasal dari itu. Tubuh kita ini berasal dari tanah, air, api, dan udara. Pancere cahyo. Masuk api itu tadi. Bukan. Cahya. Nggih, cahyo. Cahyo pancer. Itu akan, dan kita merupakan percikan cahaya Tuhan. Ini pancer. Ya, ini yang material. Ya. Terus kalau yang imaterial itu adalah kakang kawah adiarari getilan tali puser. Yang imaterial. Yang non material adalah Soekardo, nafsu tadi. Jadi mulai dari Lodro, Angkoro, Soekardo, Nimpuno. Ya. Nah, bagaimana cara kita mengaktifkan itu? Ya. Sebenarnya semua tadi kan energi dan itu aktif, sudah aktif. Tapi bagaimana kita mengendalikan supaya aktif dari sedulur papat lima pancer tadi bisa selaras, bisa seimbang, bisa terkendali dalam kehidupan kita. Karena itu di dalam ajaran Jawa, ya, kita untuk menyeimbangkan atau mengaktifkan tadi dengan cara puasa, ya, dengan cara puasa. Nah, tetapi saya tidak menyarankan dengan siam, karena siam itu bukan ajaran Jawa. Apakah siam itu bisa mengaktifkan energi sedulur papat? Saya kurang tahu. Karena siam bukan ajaran Jawa. Nah, kita untuk mengaktifkan sedulur papat lima pancer tadi dengan puasa. Puasa sendiri itu dari bahasa Jawa kuno, dari kata upah dan wasa. Untuk menyeimbangkan dan mengendalikan. Apa yang diseimbangkan, apa yang dikendalikan adalah sedulur papat lima pancer tadi. Karena itu di dalam puasa Jawa ada puasa ngerowot. Ya. Ngerowot itu yang dikonsumsi cuman polo pendem, sesuatu yang di dalam tanah. Ini untuk mengendalikan dan menyeimbangkan anasir karbon dan nitrogen, anasir tanah dan api. Terus puasa ngidang. Ngidang itu yang dimakan cuman dedaunan. Ini untuk menyeimbangkan dan mengendalikan anasir air dan ngidang ini air sama angin, udara. Terus puasa ngalong. Ya. Ngalong yang dimakan cuman buah-buahan yang gemandul. Ini untuk menyeimbangkan anasir api dan angin. Terus puasa mutih atau nganyep. Mutih itu tanpa rasa. Ini untuk menyeimbangkan anasir hidrogen dan karbon. Ini untuk cara menyeimbangkannya itu kita harus puasa tadi. Jadi untuk para pemirsa terutama Pak Bowo, bagaimana caranya kita mengaktifkan energi sedulur papat lima pancer tadi? Cara mengaktifkannya dengan cara puasa. Puasanya puasa Jawa, bukan siam. Jadi bagi Pak Bowo dan para pemirsa, kalau ingin menyeimbangkan, ingin mengaktifkan energi sedulur papat lima pancer, caranya adalah dengan puasa. Nah, dengan puasa itu nanti energinya itu aktif. Sekarang sebenarnya energi ini sudah aktif, tapi supaya lebih aktif lagi. Karena memang awalnya kan energi. Tanah, air, api, dan udara itu energi kok.
Apakah tanah itu punya energi? Ada. Sehingga dalam video kita yang lain pernah kita sampaikan, coba kita ambil segenggam tanah atau kita ambil sebutir batu ya. Kita rasakan, kita genggam, akan kita rasakan energi ya di situ. Air juga ada energinya. Sehingga kita pernah bahas bagaimana tentang energi sirup kayon. Karena pada waktu tengah malam, air itu akan berhenti. Berhentinya nggak lama, sekian detik, sekian menit. Nggak tahu ada 1 menit atau tidak, berhenti air itu. Dan itu biasanya ketika posisi energi antara matahari, bumi, dan bulan itu saling bersinergi. Sehingga biasanya tengah malam. Kalau tidak tengah malam, air di dalam kalau air di sungai kan jelas itu mengalir ya. Bahkan air di dalam bak mandi kita itu loh ada pergerakan. Kalau nggak pas sirup kayon. Tanah ada energinya, air ada energinya, ya. Angin ada energinya. Api ada energinya. Ini energi-energi tadi aktif. Dalam tubuh kita itu aktif. Yo, kalau nggak aktif ya tubuh kita akan dingin, nggak hangat. Ya. Terus sedulur papat kita yang lain umpamanya nafsu ya, Lodro, Angkoro, Soekardo, Nimpono ini juga aktif. Tapi bagaimana kita mengendalikannya? Nah, bisakah sedulur papat kita tadi kita mintai tolong? Sebenarnya tanpa kita mintai tolong pun sedulur papat tadi sudah bersinergi dalam tubuh kita. Sehingga salah satu doa ya ketika kita mau bersamadi, doanya adalah apa? Salah satunya adalah sukmo sejati ningsun sebagai pancer ya. Reksanen raganiro. Karena kalau raga ini tidak direksa oleh sukmo sejati atau sang daya hidup ya otomatis raga tadi menjadi layon, menjadi mayat. Nah, ini sudah aktif dan selalu bersinergi membantu kehidupan kita. Nah, sedulur papat kita yang lain seperti Kakang Kawah, Adiari, Getilan Tali Puser. Ini asalnya dari energi kembali ke energi sehingga tadi selama 35 hari biasanya hari-hari itu menghilang. Menghilang kemana? Kembali ke alam semesta menjadi energi. Dan energi tadi kekal. Sehingga kalau kita mampu mengaktifkan, mampu mensinergikan sedulur papat lima pancer tadi dengan puasa Jawa, otomatis kehidupan kita akan menjadi lebih baik, akan dapat petunjuk ya. Sehingga dalam samadhi kita salah satu doanya adalah apa? Sedulur papat lima pancerku ewang-ewang ono pokong dadi sedyaku. Jadi untuk mensinergikan, untuk menyeimbangkan, untuk mengaktifkan sedulur papat lima pancer tadi caranya dengan puasa dan puasa Jawa. Ya puasa itu memang puasa Jawa karena di ajaran Arab, ajaran Israel tidak mengenal puasa. Yang mereka kenal adalah siam dari kata sawama. Ya. Nah, setelah kita melakukan sering-sering puasa Jawa, ya kita sarankan termasuk Pak Bowo dan para pemirsa lain untuk sering-sering puasa Jawa. Nah, setelah kita sering puasa Jawa, terutama puasa Apit Weton, ya, puasa kelahiran kita, ini kita juga harus belajar bagaimana memunculkan sang pancering urip.
atau sang daya hidup dengan cara samadhi. Nah, dengan cara samadhi itulah sang pancer atau sang dayane urip ini muncul. Selama ini yang istilahnya tersembunyi oleh kerja daya nalar dan daya rasa, ini harus kita munculkan. Itulah fungsinya kita samadhi. Ini adalah satu rangkaian. Satu rangkaian bagaimana kita mengaktifkan energi sedulur papat limo pancen. Ya. Sehingga di dalam doa kita sebelum samadhi, yaitu tadi, sedulurku papat limo pancer, ewang-ewang ono apa kang dadi sediaku. Sedia itu keinginan, cita-cita. Nah, bagi orang yang biasanya sering puasa weton, ketika puasa weton ini biasanya juga ada ubur rampenya untuk mengaktifkan sedulur papat limo pancer tadi. Biasanya ada bubur sengkolo. Bubur sengkolo ini merupakan simbol perjalanan hidup sangkan paraning dumadi. Bubur sengkolo ini satu takir itu warna merah, satu takir itu wadah dari daun pisang warna merah, satu takir itu warna putih, satu takir itu adalah separuhan, ya, separuh merah separuh putih, ya. Satu takir bawahnya merah atasnya putih, satu takir bawahnya putih atasnya merah. Energi ini untuk memunculkan, karena ini dari sangkan parang dumati, dari mana asal muasal kita, kehidupan kita, asal muasal hidup kita. Nah, setelah itu ada bubur poncowarno. Bubur poncowarno ini 5 warna. Panca itu 5, warna ya warna, pancawarna. Apa saja? Hitam. Hitam itu biasanya yang bagus itu dari beras hitam. Terus kuning dari beras kuning. Beras kuning itu bisa beras jagung. Terus hijau dari kacang hijau. Ini semuanya kan energi alam, ini energi semesta. Terus merah ya beras merah, putih beras putih. Ditaruh di takir. Setelah itu ada kembang telon. Ini juga untuk mengaktifkan juga. Ya. Kembang telon ini mawar merah, kenongo dan melati putih. Setelah itu ada kembang setaman. Nah, setelah nanti puasa weton ngapit 3 hari, ya, kembang setaman itu untuk mandi. Untuk mandi seluruh tubuh, mandi besar. Ini cara untuk mengaktifkan sedulur papat limo pancer. Terus tadi pertanyaannya, ada pertanyaan, apakah sedulur papat ini sama dengan kaki among, nini among? Berbeda. Ya. Nini among, kaki among ini sesuatu entitas, ya, yang momong raga kita. Mulai kita lahir sampai nanti meninggal. Nini among, kaki among, yang momong rogo. Ini berbeda dengan sedulur papat limo pancer tadi. Ya. Nini among, kaki among ini berasal dari kekuatan linggayoni, kekuatan pelanangan pawadonan. Karena kita tercipta juga dari linggayoni, dari pelanangan pawadonan. Nah, ini gantian sebelah kiri, ya. Monggo Mas Haryanto, apa yang mau ditanyakan? Yeah. Rahayu. Mau kondo takon. Yeah. Kaki among, nini among, apakah itu bisa dikatakan
orang tua yang apa itu yang kelihatan Nggih. apa itu imaterial. Nggih. Nggih. Terus yang imaterialnya itu apa? Imaterial tadi kan Kakang Kawah diarani getilan telebuser yang imaterial. Maksudnya yang sejenis kaki among ini loh. Oh, ini termasuk nggih, itu termasuk imaterial. Tapi bukan sedur papat sama pancer. Nggih. Terus apa lagi? Lupa. Nggih. Rahayu. Rahayu. Nah, gantian mau tanya, monggo mboten napa? Nah, dereng. Ini Mas Ropi'i yang belum tanya tadi, monggo. Rahayu. Mau menyampaikan bagaimana masyarakat umum ini mendapat pemahaman yang benar. Selama ini kan banyak beredar itu seperti katakanlah tadi imaterial, seperti kata yang Ronggo Warsito, halu amah, remarah, itu kan digolongkan yang 2 baik, yang 3 yang 2 setengah baik, yang terakhir baik. Padahal dalam keterangan tadi kan jelasnya semuanya itu ada sisi baiknya dan ada sisi negatifnya. Dan kebanyakan sudah dalam masyarakat ini keracunan menjadi penggiringan 2 baik, yang 1, 2 jelek. Itu. Terus saya pernah mendengar bahasan bahwa manusia itu seperti kereta. Kereta itu ada keretanya, ada penariknya kuda, ada kusirnya, ada penunggang. Nah, kereta itu adalah badan manusia, kereta. Sedangkan kudanya yang menarik adalah seperti bahasan di malam kita ini. Tetapi dalam pencarian jarang yang benar-benar memberikan penjelasan yang seperti ini. Katakanlah kebanyakan itu tadi. Jomblang, kadang yang diunggulkan cuma mutmainah, padahal yang namanya kuda atau nafsu itu kan walaupun itu mutmainah juga jelek, namanya nafsu. Apalagi kalau tidak dikendalikan. Misalnya nafsu mutmainah, nafsu berupa sifat mengalah. Kalau terus mengalah, lama-lama dijajah, ditindaskan gitu. Terus cukup itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Ropi'i. Mas Haryanto. Jadi kaki among nini among kang momong rogo. Ini juga jenisnya jenis imaterial. Nini among kaki among itu dari kekuatan mana? Dari kekuatan linggayoni. Karena ketika bopolan biung mau saresmi yang akan membuahkan janin, ini kan ada kekuatan tersendiri. Tanpa kekuatan itu ya tentunya tidak akan terbentuk raga, tidak akan terbentuk janin. Dan inilah nini among kaki among. Kaki ya adalah energi maskulin atau lingga. Nini adalah kekuatan feminin, kekuatan maskulin dan feminin, kekuatan pelanangan pawadonan, kekuatan linggayoni. Nini among kaki among. Sing momong rogo. Nah, ini biasanya ketika kita puasa weton juga ada doakan gini. Nini among kaki among kang momong rogoku piro-piro luputku. Aku njaluk sepuro. Dalam kita ngomong rogo itu kan kadang-kadang kita ada kesalahan. Apa bentuk kesalahannya?
Kadang-kadang kita tanpa sengaja kita minum minuman keras, itu kan merusak raga. Karena keenakan, kadang-kadang kita makan sampai over. Ini kan juga merusak raga. Sering marah-marah merusak raga, dan marah itu sendiri adalah nafsu amarah atau nafsu angkoro. Karena kata amarah itu memang dari bahasa Arab. Nah, sehingga dalam kita ingin mengaktifkan atau mensinergikan kekuatan 4 anasir alam, kekuatan sedulur papat umum pancer tadi, ya otomatis dengan tadi ada puasa. Puasanya pun kan juga terkait 4 toh ini. Ya. Kalau ingin ditingkatkan biasanya 4+1, yang nomor 1 itu kan poso ngarak atau tanpa makan tanpa minum atau ngebleng. Ya. Sehingga dalam puasa Jawa ini 4+1 bukan 5, karena tidak semua orang mampu ngebleng. Nah, ketika puasa weton otomatis tuh untuk mengaktifkan tadi ada bubur sengkolo, bubur poncowarno, kembang telon, kembang setaman, ya. Terus waktu doa biasanya pakai bakar dupa. Ini untuk mengaktifkan. Nah, biasanya kalau kita puasa weton membuat sandingan kan istri kita yang suruh buat gitu loh. Dan ini semuanya sinergitas semesta gitu loh. Sehingga bubur poncowarno tadi kan juga dari berbagai energi semesta. Hitam kacang beras hitam, merah ya beras merah, kuning beras kuning, hijau kacang hijau, kuning. Ya putih ya putih. Kalau itu tidak ada bagaimana? Biasanya orang Jawa ireng kita ambil ini, kita bakar klaras atau arangnya kayu jati, dicampur diaduk. Kunir dari kunyit. Ya. Terus merah gula Jawa. Kalau putih kan tetap putih, hijau dari daun pandan. Itu dulu yang pakai. Nah, sekarang kalau yang nomor 3 ini saya tidak merekomendasikan lah, tapi kalau kepepet tidak apa-apa lah gitu loh. Dengan cara apa? Pewarna makanan. Energinya sebenarnya kurang bagus, ya. Tapi tidak apa-apa. Ya. Karena warna sendiri itu juga memancarkan energi semesta juga, warna itu. Ya. Sehingga bukan rahasia lagi ketika kita melihat bubur sengkolo, pasti kita terasa damai, terasa kenyang, karena itu kan makanan. Tapi coba kalau kita melihat darah mengalir umpamanya, waktu orang menyembelih hewan, pasti ada rasa ngeri, ada rasa takut, ada rasa miris, ada rasa emosi di situ. Sehingga ketika orang selalu marah-marah, ini juga energi. Ketika orang tuh cuman ngalah, enek menang, ini juga energi, dan ini juga nafsu. Ketika orang tuh serba ngalah, otomatis nafsu apa, sedulur apa? Itu kekuatan dari anasir tanah. Nah, sehingga bagi para pemirsa, terutama Pak Bowo ya, bagaimana cara mengaktifkan, mensinergikan energi sedulur papat pancer? Caranya itu tadi dengan cara puasa. Puasanya puasa Jawa, dan ini harus terus-menerus dilakukan. Ya. Ada yang bercerita kadangkala sedulur papat kita itu akan menemui kita dan wajahnya persis dengan kita, ya. Karena itu memang energi kita. Sehingga ini merupakan konsep yang bisa kita laksanakan. Jadi apapun ajaran Jawa itu sangat tinumeng nalar. Pertanyaannya, apakah bisa dengan bubur poncowarno itu mengaktifkan energi sedulur papat? Bisa, karena semuanya adalah energi. Beras merah muncul energi. Ya.
Semesta itu kan penuh ada energi. Dalam tubuh kita ada energi. Dalam tubuh kita jagat cilik mikrokosmos, energi. Sehingga kalau sedulur papat ini seimbang, otomatis emosi kita pun seimbang. Kenapa orang cenderung mudah marah-marah sampai kadang-kadang hipertensi? Karena dia banyak mengkonsumsi anasir api, anasir nitrogen. Sehingga anasir nitrogen itu juga ada sisi positif, ada sisi negatif, termasuk yang dikatakan Mas Ropi tadi, nafsu mutmainnah. Selama ini kan memang banyak beredar pemahaman yang tadi keliru kalau menurut saya, atau kurang tepat lah. Katanya dari 4 nafsu itu yang 2 baik, yang 2 tidak baik. Sehingga kadang-kadang orang yang sering dipelajari nafsu mutmainnah saja. Selalu beribadah, selalu membaca kitab suci, ya. Selalu berbuat baik. Ya. Jadi orang berbuat baik, taruhlah memberikan sumbangan, ini juga nafsu loh. Kalau ini tidak terkendali akhirnya apa? Dia menjadi sombong gitu loh. Merasa dirinya paling dermawan, paling suka memberi gitu. Akhirnya sombong. Terus akhirnya kadang-kala malah setengah pamer, memberikan sesuatu pada orang, manggil wartawan. Ini banyak kan fenomena ini, apalagi menjelang hari raya itu kan banyak itu yang memberikan sesuatu tapi manggil wartawan, atau menjelang pemilu. Nah, bagi para pemirsa, termasuk salah satu yang tadi Pak Bowo yang menanyakan ini, monggo dicermati. Kalau ada yang kurang jelas silakan kontakkan di kolom komentar. Ada sesuatu hal yang kadang-kadang tidak kita sampaikan juga karena pemirsa tidak semuanya siap dengan konsep kita. Ya. Mau nambahin? Iya, monggo silakan. Rahayu. Ini tadi yang mau saya tanyakan. Iya. Apakah manusia itu semuanya itu bisa menjadi kaki danyang nini danyang, atau kaki among nini among? Iya. Apakah bisa? Samunten kemawon Rahayu. Nah, Bu Haryanto mau nanya, biasanya nanti kalau nyimak dulu. Biasanya kalau Mas Haryanto puasa weton kan yang buat ubur rampe kan istrinya. Sudah pernah membuat ubur rampe? Pernah buat ya. Ketika membuat ubur rampe puasa weton, apa yang kurang jelas atau apa yang mau ditanyakan sama Bu Haryanto? Coba pakai mic. Ya, terima kasih kalau nggak siap, nggak apa-apa. Ya. Apakah kita semua bisa menjadi nini danyang kaki danyang? Ya. Danyang itu dari kata sedahyang. Sedahyang menjadi dahyang, akhirnya menjadi danyang. Ya. Ketika kita sering melakukan sedahyang, jadi dahyang itu biasanya kan di suatu daerah ya. Dulu ada yang bedah Kerawang, yang babat alas, ya. Ini kan seringkali melakukan sedahyang. Nah, kenapa kok sekarang muncul istilahnya nini danyang kaki danyang? Karena yang babat alas kan biasanya punya pasangan. Dia melakukan sedahyang. Nah, kita pun juga harus sering sedahyang. Sedah itu suguh. Ya. Yang itu manifestasi Tuhan. Ketika kita sedahyang itu juga merupakan harmonisasi ekologi. Harmonisasi mikrokosmos makrokosmos.
harmonisasi jagat cilik jagat gede. Sehingga dalam sedayang itu kan biasanya ada ubur ampe yang merupakan juga energi-energi semesta. Terus bagaimana dengan Nini Dayang Nini Among kakek Among? Ya tadi sudah kita sampaikan ya. Nini Among ini adalah kekuatan tersendiri yang muncul dari dari feminin Nini Among itu. Dari yoni, dari ibu. Ya. Kaki Among adalah kekuatan dari lingga, dari bapak. Karena ketika bapak ibu mau saresmi untuk mewujudkan adanya janin, ini kan ada kekuatan keinginan, kekuatan seorang laki-laki mau membuahi perempuan, ini kan kekuatan tersendiri ini tadi. Ya. Ini energi. Tanpa energi tadi tentunya, ya, seorang laki-laki dan perempuan tidak akan bisa menjadikan sebuah janin tanpa energi Nini Among kakek Among tadi. Sebagai contoh gini, ketika seorang laki-laki melakukan perbuatan hubungan seks dengan perempuan, taruhlah perempuan nakal gitu ya, ini tidak akan muncul Nini Among kakek Among. Karena tidak didasari dengan kekuatan itu dari penciptaan tadi. Hanya karena nafsu tadi yang tidak dikendalikan. Nah, ketika orang tidak mampu mengendalikan nafsu tadi, tidak mampu mengendalikan lingga yoni, dan dia cenderung mempermainkan lingga yoni, hidupnya mesti sengsara. Karena itu di dalam ajaran Jawa tidak boleh kita dolanan lingga yoni. Yang bisa dolanan lingga yoni itu apakah cuma laki-laki saja? Enggak. Taruhlah laki-laki sering main perempuan, ke pelacur, ya. Ini mempermainkan lingga yoni. Perempuan juga bisa melakukan permainan lingga yoni, dolanan lingga yoni. Orang yang dolanan atau mempermainkan atau berperilaku tidak semestinya dengan lingga yoni, hidupnya mesti sengsara. Banyak sekali kasus ya, orang yang mempermainkan ya lingga yoni, itu pasti hidupnya sengsara. Kalau saat ini barangnya kena HIV umpamanya, tubuhnya mesti rusak, ekonominya juga rusak ya. Sehingga lingga yoni adalah simbol penciptaan. Sehingga di dalam ajaran Jawa lingga yoni itu dipuja, diagungkan. Kalau orang melihat, mohon maaf, pelananan pawadonan kok ngeres ya, pikirannya mesum, yang salah kan pikirannya sendiri. Yang salah pikiran dia, karena itu ada simbol penciptaan. Diakui itu tidak, kita semua terlahir di dunia ini karena lingga yoni, karena pelananan pawadonan dari orang tua kita. Ketika orang tua kita atau bapak ibu atau itu ada kehendak melakukan hubungan suami istri yang akan muncul janin, itulah akan muncul kekuatan Nini Among kakek Among. Ya, ada lagi ditanyakan? Malih, Mas Ropi, ada yang tanyakan? Cukup ya. Nah, para pemirsa, demikian tadi ya bahasan kita menjawab pertanyaannya Pak Bowo di Jakarta. Bagaimana cara mengaktifkan energi sedulur papat limo pancer. Bila mana kurang jelas, silakan japri. Silakan hubungi nomor WA di deskripsi kita. Di setiap video yang diupload oleh admin, ini pasti ada deskripsi dan situ ada nomor WA yang bisa dihubungi. Secara teori kita jelaskan, tetapi secara praktek tentunya ya harus dilakukan. Karena lakonire pancen kudu dilakoni. Dan energi ini adalah energi yang luar biasa. Energi yang halus, ya, yang lembut tapi kuat. Adanya energi semesta tadi.
Dan energi semesta ini diakui loh, dan bisa dibuktikan secara sains dan teknologi. Dan ternyata ajaran ini cuma ada di ajaran Jawa. Di ajaran lain saya belum menemukannya. Ya, mudah-mudahan kita semua mampu mengambil hikmahnya, mengambil esensi kebaikannya. Karena ketika nanti sang pancer atau sang sukma sejati kita mampu kita aktifkan, otomatis mampu berkomunikasi dengan sang maha hidup. Sehingga ketika ada apa-apa, sang daya hidup kita akan mendapatkan sinergitas atau pengetahuan dari sang maha hidup. Atau suatu saat nanti ketika raga kita tidak lagi mampu digunakan, raga kita rusak, ya, sang sukma sejati kita sudah paham dia mau kemana. Dia harus manunggal ke alam semesta, dia harus manunggal kepada yang sukma kawekas. Nah, para pemirsa, demikian tadi bahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.